Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mempas Avanin. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Kota Makassar. Nah, di sini ada latar belakang yang melatar belakangnya penelitian saya, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional di Indonesia yang membutuhkan persediaan pangan, terutama beras, dengan jumlah yang besar. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan konsumsi beras akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Hal ini karena beras merupakan makanan pokok yang penting bagi penduduk Indonesia. Beras memiliki sumber kalori yang tinggi, terutama karbohidrat yang memberikan sumber energi bagi tubuh manusia. Hal ini didapatkan dari BPS Sulawesi Selatan 2015. Dan selanjutnya, ketersediaan akan beras. Kebutuhan beras di daerah perkotaan lebih tinggi. Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terus berkembang pesat pembangunannya. Pembangunannya pesat pada sektor jasa, perhotelan, dan perkotaan, sedangkan pembangunan pada sektor pertanian dan perkebunan dalam menyediakan kebutuhan pangan lebih difokuskan pada daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan daerah pedesaan memiliki lahan yang cukup luas untuk menyiapkan tanaman padi dan menghasilkan beras. Hal ini dapat diketahui dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Kota Makassar. Pada penelitian ini memiliki satu rumusan masalah, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan beras di Kota Makassar, dan memiliki satu tujuan, yaitu mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap permintaan beras di Kota Makassar. Nah, untuk metode penelitian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah berupa data sekunder atau data time series yang dirangkum dalam kurun waktu 2011 hingga 2014. Sumber data yang diperoleh dari instansi yang memiliki dokumen-dokumen terkait penelitian seperti BPS Kota Makassar, Dinas Pertanian Kota Makassar, Dinas Peternakan Kota Makassar, dan Badan Urusan Logistik atau Bulog Kota Makassar. Selanjutnya, melakukan uji heteroskedasitas untuk model yang akan digunakan. Sebelum analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu lakukan uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi. Dari uji heteroskedasitas yang dilakukan, didapat bahwa nilai p-value lebih kecil daripada nilai A, yaitu sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya tidak ada permasalahan heteroskedasitas pada model yang akan digunakan. Dan selanjutnya, melakukan uji autokorelasi. Dari uji autokorelasi yang dilakukan diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang tertera pada output Shazam sebesar 1,7942, yaitu lebih kecil dari 2, yang artinya tidak ada gejala autokorelasi. Setelah melakukan uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi, selanjutnya yaitu melakukan analisis yang menggunakan model yang telah ditransformasikan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Kota Makassar. Selanjutnya adalah bab hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini diperoleh yaitu tabel yang berisikan tentang faktor produksi, nilai p-value, dan koefisien. Nah, di sini diketahui jumlah penduduk mendapat nilai p-value sebesar 0,006 dan nilai koefisien 0,571. Dan di sini ada harga beras didapat nilai p-value 0,000 dan nilai koefisiennya 0,559. Dan selanjutnya adalah harga telur atau HT. Di sini didapatkan nilai p-value 0,695 dan nilai koefisiennya 0,127 dan dengan nilai signifikan 0,05. Nah, di jumlah penduduk mendapatkan nilai p-value lebih kecil daripada nilai A, maka terima H1 dan tolak 0, yang artinya jumlah variabel penduduk mempengaruhi harga permintaan beras. Dapat diketahui bahwa nilai p-value tadi untuk variabel jumlah penduduk sebesar 0,000 dan nilai p-value lebih kecil daripada nilai A atau 0,05.
Maka kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu adalah H0 ditolak, yang berarti menerima H1, yaitu jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan beras di Kota Makassar. Hasil penelitian yang saya lakukan ini didukung dengan hasil penelitian lain, yaitu dari Mulyo 2011 mengungkapkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan beras. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan juga akan meningkat, khususnya kebutuhan pangan untuk pertumbuhan untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini selaras dengan penelitian yang saya teliti, yaitu jumlah penduduk mempengaruhi permintaan beras. Dan yang kedua yaitu variabel harga beras. Harga beras mendapatkan nilai P value lebih kecil daripada nilai A, maka terima H1 dan tolak H0, yang artinya variabel harga beras mempengaruhi permintaan beras di Kota Makassar. Dapat diketahui nilai P value untuk variabel ini sebesar 0,00 dan nilai A-nya sebesar 0,05. Maka kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu adalah H0 ditolak, yang berarti menerima H1, yaitu harga beras berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan beras di Kota Makassar. Hal ini juga didukung oleh penelitian lain, yaitu penelitian Mulyo 2011 yang mengungkapkan bahwa harga komoditi pertanian seperti harga beras relatif berfluktuasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh musim, di mana saat musim panen produksi beras melimpah sehingga harga beras turun dan permintaan konsumen terhadap beras meningkat. Sedangkan pada musim paceklik atau musim gagal panen, produksi beras menurun dan sehingga harga beras melambung tinggi, yang mengakibatkan menurunnya permintaan konsumen konsumen terhadap permintaan beras. Dan yang variabel terakhirnya yaitu variabel harga telur. Di sini nilai P value-nya lebih besar daripada nilai probabilitasnya atau nilai A, atau nilainya sebesar 0,695 lebih besar daripada 0,05. Maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah H0 diterima, yaitu harga telur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan beras di Kota Makassar. Penelitian ini didukung dengan hasil BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2005. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pusat perdagangan yang memiliki tingkat penjualan komoditi yang sangat besar. Salah satunya komoditi yang sangat dibutuhkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan yaitu adalah komoditi telur. Jadi, harga telur tidak mempengaruhi permintaan beras di Kota Makassar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji P value pada variabel bebas yang mempengaruhi permintaan beras di Kota Makassar adalah harga beras dan jumlah penduduk. Sedangkan harga telur tidak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan beras di Kota Makassar. Dan saran yang akan saya berikan adalah jumlah penduduk dan harga beras mempunyai pengaruh nyata terhadap permintaan beras di Kota Makassar. Oleh karena itu, pemerintah hendaklah membantu dalam menyeimbangkan konsumsi masyarakat dengan stok beras yang ada di Kota Makassar dengan mendatangkan dari luar ataupun ekspor dari luar negeri. Sekian hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.